got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Alkisah. Di kerajaan Pasir Batang tinggallah seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu. Anda sudah berapa hari ini Dinda melihat Anda begitu tampak murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Ini Dinda, Anda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Anda semakin tua dan sakit-sakitan dan tidak bisa menjalankan tugas sebagai raja Pasir Batang. Anda berniat turun tahta, Dinda. Dinda juga berpikir demikian, Kanda. Akan tetapi Dinda bingung harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini Pada kemana sih ini? Nggak tahu apa aku sedang kesal. Patih! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indarajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan kepada Tuan Putri Purbararang. Raden kita mau ke kerajaan sekarang. Baiklah, baik Raden. Kanda, bagaimana ini ayahanda sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari daripada kemampuan diberikan kami. Ini tidak bisa dibiarkan, sebaiknya Dindalah yang menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide, bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? akhirnya menemui dukun sakti yang bernama Nironde. Meminta Jidan! Ada apa gerangan datang kemari Purbararang dan Indrajaya? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ini pada minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah ini sebagai bayaranmu. Baik. Minumlah adikku, aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih Kak. Kak, kenapa tanganmu basah sekali? Ih, ada apa tanganmu kok menjadi berluka seperti itu? Aku juga tidak tahu, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus segera sampaikan kepada ayahanda. Ciloroto. Ayahanda dan ibunda, coba lihatlah Purbasari. Ini akibat dari keputusan ayahanda. Seharusnya tahta itu untukku, bukan Purbasari. Pasti para leluhur sudah marah. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari yang terkena kutukan, melainkan juga kerajaan ini. Kalau begitu kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, sebaiknya Purbasari dijadikan dari kerajaan. Jika itu memang yang terbaik, Purbasari rela bila tahta kerajaan jatuh ke tangan Purbararang. Akhirnya dengan berat hati ia memutuskan mengasingkan putri sulungnya ke hutan. Terima kasih Patih telah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, aku sudah tadi akan membawakan makanan untukmu. Terima kasih Patih. Patihnya anjay. Sementara itu di kerajaan terjadi kekacauan. Sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana. Aku jadi anak enak ya. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami sedikit kesusahan.
Ya Ratu, kami belum makan 3 hari Ratu. Sudikah Ratu memberi sedikit makanan? Lancang sekali kalian. Kalian itu siapa yang beraninya meminta makanan kepada Ratu? Patih, usir mereka cepat. Bentar Ratu, ayo pergi. Cepat. Patih, tolong antarkan makanan ini kepada Putri Purbasari. Baiklah, aku antarkan sekarang. Perjalanan menuju ke hutan Patih. untuk melihat para warga kerumunan. Jahat sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu dia jahat sekali. Sifatnya bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Ya, pantas saja Prabu Tapak Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Hah? Lantas kenapa Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu kan sekarang Purbasari berpupa. Wah, jangan-jangan dia diguna lagi oleh kakaknya. Ini Tuan Putri. Terima kasih Papi. Perjalanan kemari saya mendengar pembicaraan para warga sedang membicarakan Tuan Putri. Oh iya, ada apa? Saat ini warga sedang mengalami kelaparan. Para rakyat sedang kelaparan. Bawalah makanan ini untuk mereka. Baiklah Tuan Putri. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makananku masih ada. Baiklah Tuan Putri. Tiba-tiba ada seekor kera yang sedang membawa pisang dan mendekati Purbasari. Jangan ganggu aku, pergilah. Aku tidak akan menyakitimu Putri. Kau bisa berbicara. Ya, sebenarnya aku adalah guru Mida. Karena kesalahanku, aku dikutuk menjadi lutung dan tersesat di hutan. Kita senasib. Aku terkena kutukan menjadi berupa. Bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berbusuk seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Panggil saja aku Purbasari. Baiklah, kau terlihat seperti kelaparan. Masa kemasan ini? Lutung. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka selalu bermain bersama. Dan hingga pada suatu hari Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan. Doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi sebuah danau. Dan kemudian Lutung menyuruh Purbasari menuju danau tersebut. Coba itulah ke danau dan baju tanganmu. Wah, ajaib sekali, kutukanku telah hilang. Coba Lutung, mungkin kutukanmu juga hilang seperti kutukanku. Wah Tuan Putri, kutukanmu sudah hilang. Iya, ini semua berkat Lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak. Apa maksud Tuan Putri? Aku betah tinggal di sini bersama Lutung Kasarung. Putri Raja pasti sudah membutuhkan Tuan Putri. Mohon perkenalannya untuk Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Baiklah, ikut aku. Baiklah, Papi. Putri Purbasari sangat cantik. Iya, sangat cantik sekali. Setibanya di istana, betapa terkejutnya Purbararang melihat adiknya yang telah sembuh dari kutukan. Kau mungkin telah sembuh dari kutukanmu Purbasari, tapi tidak semudah itu kembali ke istana ini. Aku mempunyai 2 syarat. Syarat yang pertama, mari kita uji rambut siapa yang paling panjang. Tunjukkanlah rambutmu Purbasari. Kau boleh saja memenangkan syarat yang pertama ini Purbasari, tapi tidak untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua, mari kita tunjukkan kegagahan dan ketabahan pasangan. Anda, ayo tunjukkan. Mana pasanganmu Purbasari? Ini Kak, pasanganku. Apa? Pasanganmu saya kamu?
tidak, Anda. Bagaimana ini? Apakah kita yang harus pergi dari kerajaan ini? Iya, gimana ini Dinda? Tidak, Kak. Tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku, adik. Tuhan Tuhan. Lutung Kasarung berdoa untuk dikembalikan ke wujud semula. Ajaibnya, Lutung Kasarung kembali ke wujud semula. Kali ini, Purbararang menerima dengan lapang dada jika adiknya naik tahta. Akhir cerita, Purbasari menikah dan hidup bahagia bersama Pangeran Kuruminda atau Lutung Kasarung.